Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga, masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita juga, serta menikmati seluruh fasilitas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang masih juga Allah anugerahkan kepada kita, itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini, nikmat ibadah terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di akhirat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan masuk dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita lanjutkan. Kaji kita masih berkaitan tentang hakikat ujian dalam kehidupan kita manusia. Kita sekarang sudah masuk kepada episode yang kelima. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas, jadi kepada para penonton melihat acara ini, mengikuti acara ini, silahkan lagi nanti dilihat pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memperdalam landasannya, muqaddimahnya, pengantarnya. Sekarang kita sudah masuk pertemuan yang kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ujian itu bukan hanya sekedar menghebatkan kita. Ujian kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan ini bukan sekedar menghebatkan kita, tapi juga membuktikan kehebatan manusia. Kita sudah bahas betapa Allah menciptakan manusia ini dengan segala potensi yang begitu hebat. Potensi ini akan muncul kalau diuji. Ujian itu gunanya mengasah, membakar, mengasah, menggojlok, menggodok, untuk menjadi sesuatu yang kelihatan hebatnya. Kita dilahirkan mungkin sama, semua potensinya, tapi ujian-ujian hiduplah membuat orang menjadi lebih hebat ke depannya. Jadi begitu. Kalau lulus ujian makin hebat. Kalau tidak lulus ujian tidak hebat. Jadi gitu. Malah bisa menjadi hina. Dan kemarin kita juga sudah bahas bahwa kehebatan kita itu sampai membuat malaikat dan jin disuruh bersujud. Semua sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud karena dia sombong, merasa lebih baik dari manusia, karena salah persepsi. Jadi kehebatan kita bukan pada fisik. Malah secara fisik kita ini lemah. Justru kehebatan kita itu pada adanya ruhani. Allah beri akal sama kita, dan juga Allah beri hati. Allah beri perasaan juga kita sebagai manusia. Disitulah kehebatan kita. Dan ini yang tidak dimengerti oleh iblis. Karena kesombongannya, dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Karena dia melihat Adam sosok fisik. Khalaqtani min nar. Kata iblis, engkau ciptakan Allah aku dari api, engkau ciptakan Adam wa khalaqtahu min tin, dari tanah. Karena melihat
iblis itu fisik daripada Nabi Adam. Memang secara fisik kita walaupun bentuknya terbaik, tapi sebenarnya lemah. Secara fisik kita lemah, nggak kuat. Justru ujian terberat nanti akan kita bahas di sini. Ya, ujian terberat kita sebagai manusia itu adalah badan kita ini. Ujian terberat kita badan kita ini. Badan kita inilah yang membuat apa namanya? Ya, membuat rohani ini menjadi berat. Inti kita sebenarnya pada pelajaran sebelumnya ada pada rohani kita. Kita kan dua unsur, jasmani, rohani. Ya, rohani ini datang dari Allah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita ketika kita umur 4 bulan. Ya, dalam hadis dikatakan kita umur 4 bulan sudah lengkap seluruh anggota tubuh kita ditiupkan wa nafakha fihi mir ruhi, ya. Dan Allah tiupkan ruhnya kepada kita. Nah, jadi begitu. Jadi kekuatan kita, kehebatan kita pada ruh. Nah, tapi iblis salah persepsi. Dia memandang bahwa manusia ini dari tanah doang, sehingga dia tidak mau sujud karena kesombongannya, karena dia merasa dari api lebih baik daripada tanah. Nah, jadi balik kepada yang tadi. Jadi fisik kita ini lemah, maka dalam Al-Qur'an banyak sekali mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Jadi begitu. Secara fisik kita lemah. Ya, lomba lari sama kucing aja kita kalah kok. Berenang sama ikan juga kita kalah. Apalagi terbang. Ya. Binatang banyak yang baru lahir langsung bisa makan, bisa lari, bisa jalan. Kita baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain. Makan disuapin sampai umur berapa tahun baru kita bisa makan sendiri. Binatang itu ya, kena angin, kena hujan, nggak pakai baju, nggak masuk angin. Berendam terus, kelelep terus, ikan nggak pernah masuk angin, nggak pernah kedinginan. Itu hebatnya. Bahkan ikan itu baru lahir langsung bisa nyelam dia. Ya, ada burung yang langsung lahir nggak lama kemudian bisa terbang. Nah, jadi hebat. Kalau kita manusia ini lemah secara fisik, kita lemah. Cuman kita diberi akal, diberi ruh. Nah, itu yang bikin kita bisa lebih hebat dari makhluk-makhluk yang lain itu. Nah, jadi balik kita kepada konteks sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk kepada lanjutan dari masalah ujian. Jadi hidup kita ini memang penuh dengan ujian. Badan kita yang lemah ini pun jadi ujian pada kita. Ya, bisa nggak badan kita ini dibuat taat kepada Allah? Ujian terbesar kita ya badan kita ini. Bisa nggak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, justru kekuatan kita ada pada kekuatan ruh, bukan pada kekuatan fisik. Seperti contoh yang pernah saya bilang, orang-orang yang badannya koker, mengangkat barbel puluhan kilo, bisa dia. Ya, tapi kalau subuh, ngangkat pelopat matanya nggak bisa dia untuk sholat subuh. Gitu loh. Padahal berapa kilo nih pelopak mata kita nih? Ya, setengah kilo juga nggak nyampe, 100 gram juga nggak nyampe. Tapi nggak sanggup dia. Ini berarti ini kekuatan yang mengangkat pelopak mata ini untuk sholat subuh ini kekuatan apa? Kekuatan fisik nggak kuat. Jalan puluhan kilo mungkin banyak orang kuat, lari kuat, ya, berkilo-kilometer. Tapi jalan ke masjid, sholat 5 waktu itu terasa berat. Apa yang menggerakkan orang yang bisa jalan dari rumah ke masjid? Ya, kira-kira semeter. Kalau kekuatan badan banyak yang nggak kuat, tapi kalau kekuatan ruh kuat. Itulah contohnya. Jadi kekuatan kita ada pada ruh. Makanya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita ini mesti kita bangkitkan nanti kekuatan ruh kita. Kekuatan ruh kita untuk kita bangkitkan. Baru bisa kita menghadapi semua ujian ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan fisik menghadapi ujian itu tumbang, nggak kuat. Kalau kita menghadapi hanya mengandalkan kekuatan fisik, justru kekuatan itu ada pada ruhani kita. Itulah nanti akan kita bangun supaya bisa menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan kita. Nah, balik dalam konteks pelajaran kita. Nah, hari ini kita masuk kepada karakteristik ujian. Apa sih karakteristik ujian nih? Karakteristik itu semacam sifat-sifat ujian itu seperti apa? Biar kita tahu. Ya, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kok Ustadz, rasanya ujian saya lebih berat dari ujian orang lain. Sering ada orang berpikir begitu. Kok rasanya ujian saya lebih berat daripada ujian orang lain? Sebenarnya enggak. Kalau kita ngerti karakteristik ujian, tidak. Ujian manusia itu pada akhirnya sama semuanya. Cuman tipenya aja yang beda-beda.
Tipenya beda-beda. Sama. Cuman tipenya beda-beda. Ya jadi begitu. Ya sama seperti orang misalnya ada sekolah, ada kuliah lah misalnya, ada kuliah di ekonomi, ada kuliah di fisika, ada kuliah di matematika, ya, ada kuliah di sejarah, itu kan sama beratnya semuanya. Bagi orang ekonomi, belajar ekonomi tidak begitu berat. Bagi orang matematika, belajar matematika itu nggak berat. Tapi kalau bagi orang ekonomi melihat matematika ya berat kan gitu. Jadi demikian. Nah balik kita sebenarnya ini kita belajar karasteknya sifat-sifat ujian ini biar kita tahu ternyata ujian itu bisa kita lalui dengan baik kalau kita ngerti sifat-sifatnya, tahu karakteristiknya. Ya kita masuk yang pertama. Apa karakteristik pertama dari sifat? Yang pertama bahwa setiap manusia itu pasti diuji. Ini sifat pertama. Setiap manusia pasti diuji. Nggak ada manusia yang nggak diuji. Yang saya katakan kemarin. Jadi kalau tak mau diuji, jangan jadi manusia. Masalahnya sekarang kita udah kadung jadi manusia. Nggak bisa balik. Makanya Allah kasih tahu. Ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya kan jadi manusia nggak milih. Gitu. Ada juga yang bilang begitu. Padahal nggak ada yang nanya gitu. Ustadz, saya jadi manusia nggak pernah milih kok. Tiba-tiba jadi manusia. Balik kita tanya, dari mana kau tahu kau nggak milih? Saya kan nggak sadar, saya kan nggak tahu. Apakah semua yang kita nggak sadar, kita nggak tahu nggak ada? Hah? Saya nggak tahu. Apakah semua yang kita nggak tahu itu nggak ada? Banyak yang kita nggak tahu. Ada? Itu maka Allah turunkan nanti Al-Quran kepada kita ngasih tahu, kau manusia, kau jadi manusia itu milih. Kalau kau nggak milih nggak jadi manusia kau. Kita ini kalau nggak milih nggak jadi manusia kita, karena kita milih maka kita jadi manusia. Nanti kita jelaskan sedikit dalam Al-Quran. Kita milih ini, cuman kita nggak sadar gitu loh. Sadar nggak milih? Sadar nggak milih? Makanya Allah kasih Al-Quran bahwa manusia itu milih dia untuk jadi manusia dan siap menghadapi ujian itu. Ketika kita masih di alam ruh, nggak apa-apa. Ketika kita masih di alam ruh, ya kita udah janji sama Allah dan kita bersedia untuk itu. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ketika kita masih dalam alam ruh, berada dalam sulbi Bani Adam, anak Adam itu. Lihatlah surat 7 Al-A'raf ayat 172. Kita bersumpah di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Bala, kita bilang. Benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Jadi kita di dalam alam roh itu sudah bersaksi sama Allah bahwa kita menjadi orang yang beriman. Dan siap untuk diuji. Kita mau dikasih amanah. Amanah kehidupan ini Allah kasih. Kita mau, kita milih. Lihat dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 72. Inna auratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahulan. Ini ditawarkan amanah ini, amanah kehidupan ini. Amanah agama, amanah Quran. Amanah khalifah. Amanah itu luas maksudnya. Ditawarkan kepada langit. Langit nolak. Ditawarkan kepada bumi. Bumi nolak. Ditawarkan kepada gunung yang besar-besar tuh. Gunung nolak. Jibal itu maksudnya banyak gunung. Semua gunung nolak. Fa'abaina ayyahmilna. Semuanya menolak untuk mengemban amanah itu. Wa asfaqna minha, takut mereka enggak sanggup menanggung amanah itu. Amanah yang sekarang kita sedang ada, amanah khalifah, amanah Quran, amanah Islam, amanah iman. Nolak semuanya. Kenapa? Wa asfaqna minha, takut orang tuh enggak sakut mengkhianati amanah.
Wa hamalhal insan, dan manusia berani menanggung amanah itu. Cuman sayang, innahu kana zaluman jahulan. Sayang, dia zaluman, zalim dia, tidak mau dia udah mengambil amanah tapi dia sia-siakan amanah itu. Jahulan itu artinya apa? Enggak sadar, bukan bodoh. Tahu benar tapi enggak dikerjakan, itu jahulan namanya. Jadi ini dua ayat menunjukkan kita milih. Kalau enggak milih enggak jadi begini kita ini. Cuman kita nggak sadar. Apakah sesuatu yang nggak sadar itu nggak ada? Kalau gitu, mama, papa, saya nggak sadar kok kalian lahirkan dulu. Ada yang sadar nih, ada yang tahu bahwa kamu dilahirkan ibumu. Dari mana kau tahu ibu kau itu? Tahu nggak itu bahwa itu ibumu yang melahirkanmu? Tahu nggak? Ya karena saya nggak sadar dilahirkan, berarti kau bukan mama aku. Gitu kita bilang. Kurang ngajar kau, udah hidup kau. Mati aja kau bagus dulu gitu kan. Ketidaksadaran itu, ketidaktahuan itu bukan berarti menunjukkan bahwa itu tidak ada. Makanya supaya nanti manusia tidak ada yang protes, supaya manusia nggak ngeles nanti di hari kiamat, diturunkan Quran, dikasih tahu. Woi, kalian dulu manusia, udah janji kalian, udah mau kalian tuh milih hidup. Kapan sadarnya kita? Nanti kalau sudah mau mati. Semua orang mati itu sadar, oh ya aku dulu janji. Maka orang mau mati itu semua. Coba kita lihat nih, kira-kira nih gambarannya begini. Ya, lihat gambaran begini nih. Ya, kita bagi, ini alam ruh. Ini alam janin, ya. Di sini alam hidup kita, dunia. Di sini kita mati, alam kubur, ya. Mati di sini. Di sini alam kubur. Di sini akhirat, ya. Ruh kita di sini. Ketika masuk di sini nggak sadar, di sini kita udah janji nih. Masuk kita ke janin, ya. Di sini kita janin, terus pindah kita, masuk kita ke dunia di sini. Terus nanti kita mati. Ya, terus masih ke sini, terus ke sana. Kira-kira begitu. Ini ruh kita nih. Di sini dia berjanji. Berjanji mau beriman dan menerima amanah, berjanji mau beriman dan berjanji mau amanah, mendapat amanah. Oke. Sampai di sini, lahir sini, kita lupa. Dilupakan kita. Lupa, di sini lupa. Lupa. Yang bikin lupa apa? Yang janji itu siapa? Yang janji itu siapa? Ruh. Yang janji ini ruh. Yang janji ruh. Kalau kita lihat, janji ruh. Begitu kena ruh ini kena badan, masuk di badan kita. Ini saya bilang tadi, badan itu lemah nih. Yang bikin lupa nih badan ini, jasad kita ini yang bikin lupa. Jasad ini yang bikin lupa. Makanya manusia bahasa Arabnya apa? Al-insan. Al-insan dari kata apa? Salah satu makna utama dari sumber kata-kata nisyan, nasya, yansa, nisyan. Nisyan itu lupa. Manusia itu tempat lupa. Maka disebutlah dia manusia. Walaupun dalam bahasanya dikatakan dari kata-kata unus. Unus itu artinya senang, bersenang-senang. Jadi manusia itu senang juga, sukanya senang-senang. Ada juga artinya dari kata-kata nasya, yansa itu kan kata-kata unus. Unus itu artinya senang-senang. Lupa manusia. Lupa kita. Nah jadi badan kita ini yang bikin kita lupa. Maka dalam Al-Quran kalau disebut dengan insan itu sifat kebadanan kita ini yang banyak lemahnya. Bikin lupa. Nah karena lupa makanya Quran turun. Al-Quran ini ngingatin kita. Woi kau tuh dulu udah janji. Kau tuh sedia menerima amanah. Dikasih tahu supaya apa? Nanti di hari kiamat nggak ada yang ngeles.
Karena manusia itu banyak ngelesnya. Ya itu. Nah, nanti ingatnya lagi kapan saat mau mati? Saat ruh itu tadi di sini badan tambah ruh. Nah, ketika mau mati badannya hancur. Mau mati nanti badan ini kita lepas, ruh ini lepas dari badan. Nah, ketika badan ini ruh lepas dari badan, mulai mati kita di sini, pergi naik ke langit lagi. Ini langit ya, ini kita bilang langit lah. Naiklah ke langit lagi. Nah, disinilah kita mulai sadar. Yang berjanji adalah ruh, maka sadar-sadarnya ketika kapan? Sadar-sadar, lupa ketika bersama badan, sadar-sadarnya kapan? Sadar-sadarnya kapan? Ketika ruh tuh lepas dari badan. Jadi sadar-sadarnya ketika dia lepas dari badan. Cuman masalahnya, begitu badan kita, ruh kita lepas dari badan, saat itu baru sadarnya terlambat. Itu masalahnya. Begitu mati itu, ya Allah, aku dulu udah janji loh. Aku janji amanah, aku janji beriman. Loh, ketika di dunia, kenapa aku gak beriman? Ketika di dunia, kenapa aku gak apa? Gak amanah. Sadar. Mau mati sadar. Pengen balik lagi, ya Tuhan. Panjangkan umurku sedikit. Balikkan lagi aku ke dunia. Biar aku bisa apa? Buat kebaikan lagi. Cuman terlambat. Makanya dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran, ini agama yang benar. Ini hanya Allah yang memberitahu. Agama lain nggak ada. Ini gaib. Nggak ada yang tahu. Ini urusan gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Alamul ghuyub, alimul ghaibi wasyahadah. Agama lain nggak ada, karena agama lain buatan manusia. Kalaupun ada kitab suci yang dulu, apakah Injil, apakah Zabur, adakah Taurat, yang masih ada sisa sekarang itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Jadi tahu itu yang gaib nih, bagaimana sebelum ketika kita di alam ruh, kita udah janji, mana ada dalam kitab yang lain. Ketika mau mati nanti, balik lagi sadar. Makanya dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan agama kita, semua orang mati atau mau mati, semuanya tobat. Semuanya tobat. Mau mati itu semua tobat. Kecuali orang-orang yang amanah ketika hidupnya. Lulus ujian, baru dia. Orang lulus ujian, dia nggak tobat. Dia malah senang. Karena dia dapat reward nanti. Semuanya nyesel. Orang kafir, orang zalim. Matinya menyesal, tobat. Termasuk orang yang beriman, tapi nggak lulus ujian di dunianya. Main-main dia beriman, percaya sama Allah, percaya sama Quran, percaya sama Nabi. Tapi hidupnya main-main. Nggak serius. Ujiannya tanggung, dikerjakan juga tapi nggak lengkap. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus, tapi banyak nggak lulusnya. Nah, orang beriman model begini pun matinya nyesel juga. Bukan tobat, dia nyesel. Lihat cerita Fir'aun. Fir'aun tuh dedengkotnya orang kafir. Tidak ada yang paling kafir di bumi ini setelah iblis, itu Fir'aun dalam bentuk manusia. Yang lain kalah. Malah dia mengaku Tuhan. Saking kafirnya dia, menolak ajaran Allah atau ajaran Nabi Musa. Ketika mau mati Fir'aun itu tobat. Ketika mau mati Fir'aun itu beriman. Ketika mau mati Fir'aun itu mengaku Islam. Lihat dalam surat 10 ayat 90. Surat Yunus ayat 90. Ketika sudah mulai menggap dia mau mati, yughargir dia, mau tenggelam, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 kalimat dia ucapkan. Ini semua kalimat iman semua nih. Amantu, apa arti amantu? Aku telah beriman. Atau aku beriman, kata siapa? Kata Fir'aun. Apa dia bilang lagi?
La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Ya, amantu annahu, sesungguhnya la ilaha illalladzi amanat bihi Banu. Aku beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan, tiada yang layak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Musa. Siapa itu? Tuhan Allah. Apalagi yang ketiga dia bilang, wa ana minal muslimin. Apa arti wa ana minal muslimin? Aku termasuk orang-orang muslim atau orang yang berserah diri. Kan masuk Islam dia, beriman masuk Islam. Cuman karena sudah sakratul maut nggak diterima. Kata Nabi, tobat itu diterima malam yughargir, sebelum nyawa sampai sudah di tenggorokan. Kalau masih belum yughargir, masih di, dia udah mau mati. Coba bayangkan, Fir'aun bertobat, pengen beriman. Semua orang kafir akan begitu. Ya, jadi yang maaf ya, orang-orang yang belum beriman sekarang, Anda berimanlah sekarang. Sebelum nanti berimannya, Anda nanti mau mati baru Anda beriman. Terlambat, baru sekarang Anda beriman. Percaya sama Quran ini. Percaya sama agama yang benar ini, agama Islam ini. Karena Anda mau mati nanti, Anda satu-satunya agama, satu-satunya kitab suci yang menceritakan keadaannya hanya Al-Quran. Karena ini adalah agama Quran yang diturunkan oleh yang maha benar, Allah Subhanahu. Maka berimanlah sekarang. Jangan nanti seperti Fir'aun, udah mau mati baru beriman, terlambat. Contoh. Lihat lagi contoh yang lain. Yang bicaranya Al-Quran. Lihat dalam surat 4 ayat 18 An-Nisa, sama juga Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Ya, surah An-Nisa chapter 4 surat yang keempat verse 18 ayat 18. Apa bunyinya? Dan tobat yang tidak diterima, ini ceritanya. Dan tobat walaisatit taubatu, dan tobat yang tidak diterima lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang banyak dosanya dalam kehidupannya. Bahasa kitanya nggak lulus ujian. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai kematian datang kepada salah seorang di antara mereka yang banyak dosa tadi nih. Qala, dia berkata, inni tubtul an, aku bertobat hari ini. Inni tubtul an, aku bertobat saat ini. Al-an itu saat ini. Orang begini nggak diterima. Siapa lagi yang tobat? Walalladzina yamutuna, dan tidak juga diterima orang-orang yang sedang mati. Apa arti sedang mati? Itu sakrat. Bahasa Inggrisnya dying. While he is dying, ketika dia sedang mati, ketika sedang sakrat, apa? Dia juga bertobat. Walalladzina yamutun wahum kuffar, sedangkan mereka dalam masa hidupnya dalam keadaan kafir sampai dia mau mati. Jadi ada menceritakan dua kelompok manusia, satu orang zalim, dua orang kafir, mati dalam keadaan bertobat. Cuman apa kata Allah? Walaisatit taubatu, tidak diterima tobat yang demikian. Akhirnya apa? Ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Orang demikian disiapkan oleh Allah azab yang pedih. Ya, orang kafir mati tobat dan mati mau beriman, iman ditolak. Termasuk orang zalim. Siapa orang zalim? Orang zalim ini orang yang ya banyak dosa. Mungkin saja dia beriman, tapi dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Matinya pun tobat. Jadi kepada yang merasa banyak dosa, yang amal nggak ada, hampir nggak ada, maka tobatlah sekarang. Perbanyak amal soleh, tinggalkan dosa-dosa itu. Sebelum nanti Anda atau kita ini dipanggil Allah, saat panggil nanti kita tobat. Cuman sayang tobatnya terlambat. Bagus tobat sekarang.
Karena semua orang pasti akan tobat. Pilih mana? Mau tobat sekarang atau tobat nanti saat sakaratul maut? Bagus tobat sekarang, masih diterima. Nah yang ketiga juga ada orang-orang yang beriman, banyak juga sudah sholat, sudah puasa, sudah menjalankan kewajiban. Mungkin juga sudah haji, sudah zakat, sudah ibadah. Tapi dosanya banyak juga. Kalau yang zalim tadi, amalnya hampir nggak ada. Ini amalnya banyak, tapi dosanya lebih banyak. Kurang. Jadi ibaratnya pahalanya 49%, dosanya 51%, nah lebih gitu loh. Karena kok dalam agama kita, kalau nanti timbang menimbang, kalau yang pahala lebih sedikit daripada dosa, atau dosa lebih banyak daripada pahala, tetap aja harus disiksa dulu sampai dicuci dulu dosa-dosanya. Nah orang seperti itu matinya menyesal. Bahasa kita orang yang belum lulus ujian atau yang gak lulus ujian juga matinya nyesal juga. Pengen ya Allah panjang. Kalau yang tadi matinya tobat, orang kafir, orang zalim matinya tobat. Kalau orang yang beriman, banyak amal tapi lebih banyak juga dosanya, matinya bukan tobat tapi mati nyesal, pengen panjangkan sedikit umurnya supaya dia banyak menambah amal solehnya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lihat surat berapa? 63 surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Ini ayat ditujukan buat orang-orang beriman, buat orang-orang seperti kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 9 Al-Munafiqun. Jadi ayat ditujukan buat siapa? Ayat ditujukan buat siapa? Buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai ujian-ujian dunia ini membuat kau lalai dari ibadah kepada Allah. Ingat, pelajaran kita dulu di awal. Tugas utama kita manusia adalah ibadah. Cuman kita diuji dengan dunia ini. Jangan sampai dengan ujian dunia ini membuat kita lalai dari tugas utama ibadah. Diselamatkan oleh ayat nih. Wahai orang beriman, jangan sampai dunia ini, ujian dunia yang kita bahas nanti jenis-jenisnya, membuat kau lalai dari ibadah tugas utamamu kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang seperti itu, fa ulaika humul khasirun, mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Walau dia beriman, walau dia juga punya amal soleh, tapi dunia banyak bikin dia lalai, akhirnya dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Akhirnya dia nggak lulus ujian semuanya. Jadi ibarat raport itu ya nggak nyampe 6, 5, sekian gitu, masih belum lulus juga, masih banyak merahnya. Nah, kira-kira begitu. Ketika sakaratul maut, ya tobat, bukan tobat, dia pengen dipanjangkan. Lihat ayat lanjutannya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Banyak-banyaklah kamu berinfak, kata Allah, dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kamunya kembali kepada siapa? Kamunya kepada siapa? Siapa yang disebut dengan kamu di sini? Adalah orang beriman. Ketika mau mati, maka disuruh infak. Banyak infak kamu. Karena sebelum mati nanti apa? Kalau orang yang kurang amalnya, ketika mati dia bilang apa? Fayaqula, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, panjangkan sikit umurku sampai waktu yang dekat. Sikit aja panjangkan umurku. Fa asaddaqo, aku banyak bersedekah, wa aku minas sholihin, aku termasuk orang-orang soleh. Lihat penyesalan orang yang mau mati. Walaupun dia beriman, tapi kurang amalnya, masih lebih banyak dosanya. Dia bilang, ya Allah, panjangkan sedikit umurku, biar apa? Sedikit aja, biar aku banyak sedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Cuman sayang, kata Allah ayat 11-nya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah, kalau sudah ajal datang, maka tidak bisa lagi ditunda. Selesai. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti dari apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi sebenarnya kita sudah berjanji semua ini. Ketika kita di alam roh sudah berjanji bahwa kita mau amanah, kita akan beriman.
Cuman di dunia ini terlupakan. Yang bikin lupa apa? Badan kita ini ujian kita. Jadi ujian terbesar manusia ini adalah badannya. Ingat-ingat lagi kapan? Ketika mau mati. Ketika ruh mulai dicabut dari badan yang banyak bikin lupa nih, baru ingat lagi. Cuman sayang, ingatnya terlambat. Balik kita ke sini. Maka kembali saya bilang, jadi semua manusia pasti diuji. Pasti kita diuji semua. Ya, tidak ada yang. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak pengen jadi manusia, kalau tidak milih jadi manusia, sebenarnya kita milih. Makanya dikasih tahu dalam Al-Qur'an yang kita baca. Surat berapa tadi? Surat 7 ayat 172 dan surat 33 ayat 72. Inilah manusia berjanji memilih untuk bersedia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedia untuk mendapat amanah. Jadi ini, oleh karena itu, mari kita semua ingat kembali. Hidup ini penuh dengan ujian. Jadi nggak ada lagi istilahnya apa namanya? Istilah siap nggak siap. Siap nggak siap, harus siap. Karena semua manusia pasti diuji. Jadi bagus kita tobatnya sekarang, sadarnya sekarang, daripada sadarnya ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terlambat. Maka harusnya mari kita sadarkan. Karena ini ujian, mari kita siapkan diri kita. Semua, tidak ada tanpa kecuali. Mari kita siapkan diri kita. Dengan kita siap, insya Allah kita bisa lulus ujian. Kalau kita lulus ujian, maka ketika kita mau mati, matinya senang. Gak takut kita, gak pengen udah malah bahagia. Malah kita matinya penuh dengan senyum. Kenapa? Lulus ujian. Ibaratnya orang mau mati, dinampakkan nanti kira-kira apa namanya, rapotnya. Oh, lulus. Maka kita senang. Jadi, kembali mari kita siapkan diri kita. Supaya kita bisa lulus ujian. Karena semua manusia pasti akan diuji. Nah, bagaimana karakteristik sifat-sifat ujian yang berikutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ikuti terus ya acara ini. Supaya kita makin sadar, makin perbaiki diri, makin siap bahwa hidup ini adalah ujian. Sehingga nanti kita lulus ujian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapat reward ketika nanti kita di akhirat sana dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berikan hamdalah, alamin dan doa pada majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.